Hai, halo. Ini adalah kisah kasus seorang perempuan namanya Tante Mai. Usianya hampir menginjak 40 tahun, tapi penampilan si Tante terlihat lebih glamor dan gaya dibandingkan dengan ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya, guys. Temannya si Tante cukup banyak, guys, dan teman-temannya ini banyak yang lebih muda darinya. Kalau nggak percaya, cek aja Facebooknya si Tante yang bernama Maya Angeli. Teman Facebooknya si Tante hampir 300-an lebih. Teman Facebooknya itu kebanyakan dari kalangan ABG dan juga para pemuda, guys. Foto-foto si Tante pun selalu sendirian, tanpa keluarga, teman, ataupun kerabat lainnya. Nih, gua kutip salah satu postingan si Tante ya, guys ya. Kehangatan cintamu membuatku bertahan untuk tidak selingkuh. Oke, guys, langsung saja kita ke pembahasannya. Inilah dia Leudin tentang kisah kasus. Nama lengkapnya Emma Yartini, dia lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 1974. Pendidikan terakhirnya SMA, dia sendiri sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak perempuan. Suaminya bernama Pak Misran. Pak Misran sendiri merupakan pejabat ketua RT. Jadi, sebagai ketua RT di wilayahnya, tentu saja Pak Misran dan sang istri, yaitu si Tante Mai, ramah pada warga-warganya, guys. Mereka ini juga berteman dengan banyak orang, guys ya, terutama para ABG yang berkunjung ke rumah mereka. Mereka berdomisili di Bengkulu, guys. Jadi guys, para ABG ini melakukan banyak hal di rumah Pak RT. Ada yang cuma sekedar ngumpul-ngumpul doang, nongkrong doang, atau sekedar kopdar, ngobrol, curhat, main gitar, ataupun nonton film Pemersatu Bangsa, guys. Yang mana pemeran utamanya diperankan oleh tokoh dari Jepang yang mempunyai julukan Kakek Sugiono, guys. Kakek Sugiono sendiri sangat terkenal di tanah air, guys ya, apalagi di kalangan para pemuda karena kekuatan dan kelihayannya dalam menaklukkan wanita-wanita muda, guys. Jadi dia sendiri mempelajari ilmu itu di Jepang selama bertahun-tahun, guys. Lah kok jadi bahas Kakek Sugiono, guys? Piye toh? Oke, kembali ke topik, guys ya. Rumah si Tante selalu terbuka untuk siapa saja, guys. Jadi seperti pada saat itu, pada tanggal 19 April 2011, sekitar pukul 9 malam, si Cecep Handoko berkunjung ke rumahnya Pak RT. Di rumah Pak RT, si Cecep ini ngobrol-ngobrol sama Pak RT dan juga sama Tante Mai. Tidak terasa, malam pun semakin larut dan jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Si Cecep pun pamit pulang kepada Pak RT. Tetapi si Tante mencegahnya, guys. Dah malam, Cep. Lo tidur sini aja, kata si Tante kepada si Cecep. Si Cecep pun menerima tawaran si Tante dan kebetulan, guys ya, Pak RT yang merasa badannya pegel-pegel minta si Cecep untuk memijatnya di kamar, guys. Akhirnya si Cecep pun memijat Pak RT hingga Pak RT tertidur pulas. Jam pun sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Ternyata si Tante belum tidur, guys. Dia minta si Cecep untuk memijatnya juga di kamar yang lain. Si Tante lalu berbaring di tempat tidur dan si Cecep pun mulai memijitnya, guys. Sesaat kemudian, Tante meminta si Cecep mematikan lampu kamar dan dalam kondisi gelap, guys, si Cecep melanjutkan pijatannya. Nah, saat itulah mendadak si Tante memegangi si Cecep dan menggerayanginya tanpa malu-malu, guys ya. Tidak perlu waktu lama, keduanya pun lupa diri dan melakukan pengenceritan alias penyatuan lendir satu sama lainnya, guys. Kemudian, pada bulan berikutnya, pada 7 Mei 2011, sekitar pukul 10.30 pagi, Redo Akbar alias si Edo datang bermain ke rumah Pak RT. Seperti biasa, guys, di rumah juga ada si Tante, guys ya. Selagi si Edo asik nonton TV, si Tante minta tolong, guys, untuk dikerok karena badannya masuk angin. Si Edo pun akhirnya menuruti dan mengikuti si Tante yang mengajaknya masuk ke dalam kamar tidur, guys. Begitu mereka berada di dalam kamar, si Tante segera mengunci pintu dan si Edo pun mulai mengerok si Tante. Kemudian si Tante bertanya, "Lo mau dikasih upah apa, Dok?" Si Edo pun menjawab, "Serah Tante aja dah, Edo menerima." Dan saat itulah si Tante langsung menggerayangi si Edo. Kira-kira, lo pada tahu nggak apa kejadian selanjutnya? Ya jelas saja keduanya ngencrit, guys ya. Mempertemukan lendir satu sama lainnya, guys. Lanjut, waktu pun bergulir sekitar sebulan kemudian, tepat pada 5 Juni 2011, pukul 4.30 sore, Dendi Mahera datang ke rumah Pak RT. Tujuannya untuk membersihkan halaman rumahnya Pak RT. Karena saat itu, si Dendi dimintai pertolongan sama Bu RT buat bersihin halaman rumahnya, guys. Usai membersihkan halaman rumah, si Dendi masuk ke rumahnya si Tante. Dan si Tante telah menyuguhkan minuman menyegarkan untuk si Dendi. Tak lama kemudian, guys, si Tante menarik tangan si Dendi dan mengajaknya ke kamar tidur. Di sana wanita itu melancarkan rayuan-rayuan mautnya dan keduanya pun akhirnya larut dalam pertukaran lendir antara dua anu. Seminggu kemudian, entah karena alasan apa, si Dendi kembali datang ke rumah Pak RT dan menumpang tidur di sana. Ini nih, gua serius nanya sama para netizen yang budiman, kira-kira kenapa si Dendi nginap lagi di rumah si Tante? Ada yang tahu nggak jawabannya? Lo bantu jawab ya di kolom komentar, guys ya. Jadi ketika itu malam menunjukkan pukul 11, si Tante masuk ke dalam kamar dan memeluk si Dendi yang sedang tidur, guys. Sungguh sangat mudah sekali ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya ya, guys ya. Jadi pada intinya, antara si Dendi dan si Tante ini selama mereka kenal, kalau dihitung-hitung sampai 30 kali, guys, melakukan hal yang tidak senonoh itu, guys ya.
Kalau di aplikasi ijo, udah habis berapa duit itu 30 kali guys itu. Pertanyaan buat yang ngerti-ngerti aplikasi ijo aja ini mah ya. Yang nggak punya aplikasi ijo mah jangan di-download dah. Udah nggak usah di-download. Soalnya tuh aplikasi meresahkan kehidupan warga sekitar guys. Serius nih, gua ngomong nih serius nih. Yang masih ada di HP hapus aja tuh aplikasi. Soalnya dunia ini memang sudah gila guys ya. Aplikasi nggak berfaedah itu. Merusak hajat hidup orang banyak lah. Lanjut guys, lanjut pada bulan itu juga, tepatnya pada 23 Juni 2011, sekitar pukul 12 siang, Rahmat Hidayat bertandang ke rumah si tante dan duduk di sofa di ruang tamu. Ketika si tante minta dipijat, si Rahmat itu sempat menolak guys. Aku nggak bisa memijat tante. Namun si tante langsung menarik tangan si Rahmat dan membawanya ke kamar tidur, lalu menutup pintu dan jendela kamar. Entah kenapa, akhirnya si Rahmat pun menuruti dan memijat si tante. Tak lama kemudian, si tante mulai menyentuh dan menggerayangi si Rahmat. Dan seperti kejadian yang sudah terjadi di rumah itu, keduanya pun melakukan pertemuan bilateral antar dua wilayah sensitif guys. Atau nama lainnya pertemuan wilayah pangkal paha guys ya. Gak berhenti sampai di situ, si tante masih melanjutkan sepak terjangnya di kalangan peranuan. Pada hari Kamis tanggal 5 September 2011, sekitar pukul 10.30 pagi, Ahmad Tafsir alias Tafsir sedang berada di rumah si tante. Jadi si tante memanggilnya untuk masuk ke kamar dan menyuruhnya menutup pintu guys. Gak lama kemudian keduanya pun terengah-engah karena sudah mempertemukan antara anu yang satu dengan anu yang lainnya. Sehingga terjadi anu-anu yang teranukan guys ya. Ngerti nggak? Ngerti lah, masa enggak ya kan? Setahun pun berlalu, tepatnya pada 19 September 2012, Rico Lepiardi berada di rumah Pak RT. Saat itu dia sedang menjaga adiknya yang dititip di sana. Dan seperti biasa, tentu saja di rumah itu ada istrinya Pak RT, yaitu si tante yang beringas dengan masalah peranuan guys. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, si tante mengajak Rico masuk ke kamar. Dan saat itu si tante cuma pakai selai kain guys. Ini juga merupakan kebiasaan si tante pada tamu-tamu lainnya yang datang. Lalu si tante pun meminta dipijat. Akhirnya si Rico mulai memijat si tante dan sesaat kemudian si tante melancarkan aksinya. Tangannya si tante yang rajin menjamah daerah yang tak terjamah, merogoh daerah yang tersembunyi dan mengobrak-ngabrik pertahanan terakhir dari sang Rico. Akhirnya, dia pun bisa menaklukkan si Rico. Pertukaran lendir pun tak terelakkan lagi, saudara-saudara. Keduanya larut dalam kenikmatan sesaat. Seluruh sepak terjang maksiat si tante terjadi sejak 19 April 2011 hingga 25 Januari 2013. Korbannya berjumlah 6 orang, di mana usianya antara 12 hingga 17 tahun dan tak ada satupun warga yang tahu, guys. Hingga suatu hari semuanya terbongkar. Pada bulan April 2013, salah seorang korban si tante mengeluh pada orang tuanya kalau anunya terkena penyakit. Tentu saja orang tua si korban terkejut dan bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Sang anak pun membeberkan apa yang dialaminya dengan si tante. Dari sinilah semuanya terkuak. Rahasia si tante pun akhirnya terbongkar. Ternyata selama ini di rumahnya PRT telah terjadi peristiwa yang tidak senonoh dan dalangnya adalah si tante itu sendiri. Berita mengejutkan ini pun segera menyebar dan diketahui oleh warga lainnya. Korban-korban lain pun mulai bermunculan. Terhitung seluruhnya ada 6 orang yang berani bicara dan bersaksi tentang buasnya sang tante. Warga dan para orang tua pun murka dan melabrak si tante. Awalnya kasus ini mau diselesaikan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat setempat. Namun gagal dan nyaris saja terjadi keributan guys. Karena sebagian warga berusaha untuk menghakimi si tante. Warga pun akhirnya mengarah si tante dan mengusirnya. Mereka ingin cuci kampung katanya, namun akhirnya hal itu segera dilaporkan ke polisi dan si tante pun diamankan di Polres Bengkulu untuk diinterogasi. Pak Misran, selaku sang suami, juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang sepak terjang istrinya, guys. Pria itu mengaku selama ini mengetahui aksi mesum sang istri. Dia sendiri juga pernah memergoki istrinya dan menegurnya agar jangan mengulangi perbuatannya itu. Namun, si tante bandel dan terus mengulanginya tanpa peduli pada teguran dari Pak Misran. Jadi ketika diinterogasi, si tante mengungkapkan pengakuan yang cukup mengejutkan guys ya. Dia menegaskan kalau aksinya bukan paksaan, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahkan ada yang didasari atas rasa cinta guys. Ada yang nembak saya duluan pak, kelihatannya dia tulus. Ya udah saya terima aja cintanya. Begitulah kata si tante kira-kira guys. Jadi menurut si tante justru dirinya lah yang jadi pelampiasan nafsu para ABG. Terkadang mereka datang ke rumah si tante itu cuma untuk ngelem, ngerokok, nonton sinetron yang berjudul Rahasia Kekuatan Kakek Sugiono dari episode 1 sampai selesai. Karena terangsang mereka kemudian melampiaskannya pada si tante guys. Di sini si tante juga mengaku tidak tertarik pada pria yang dewasa karena hubungannya akan lebih beresiko. Terlebih lagi jika pria itu sudah mempunyai istri atau keluarga. Si tante melakukan aksinya itu sejak suaminya yaitu Pak Misran menderita diabetes dan sudah 6 tahun tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami guys. Akibatnya si tante pun melampiaskan hasratnya yang tidak terbendung
Pada para ABG, jatahnya ada yang 1 kali hingga 30 kali untuk setiap orangnya, guys. Si tante mengaku sebenarnya korbannya lebih dari 6 orang, namun yang berani mengaku dan bersaksi hanya 6 orang. Si tante juga membantah kalau dia tidak pernah menularkan penyakit pada siapapun, karena dirinya sehat walafiat. Dia mengatakan bahwa si korbanlah yang telah menuduhnya sebagai sumber penyakit, guys. Dia tuh kerja di kafe tuh, mungkin dari sana dia tertular penyakit. Kalau saya sakit, mengapa yang lain tidak tertular? Ya toh, begitulah kata si tante kira-kira, guys, kepada para wartawan. Polisi yang mengawasi perilaku si tante Mai saat interogasi melihat ada keanehan pada si tante. Jadi dia itu seperti mengalami gangguan jiwa. Kadang-kadang pada petugas dia bilang ingin tobat dan ingin mengaji Al-Quran. Tetapi tiba-tiba dia bilang bahwa dia mantan entertain dan lain sebagainya. Jadi kayak orang yang labil atau agak-agak ada stresnya gitu. Demikian kata Kapolres Bengkulu kepada media. Biasanya tersangka kasus asusila malu atau menunduk dan menjemunyikan mukanya, guys. Tidak demikian dengan si tante. Dia justru tampak percaya diri. Bahkan kepada para wartawan yang mewawancarainya, dia pun berani buka-bukaan. Terungkap pula bahwa sebenarnya kasus si tante ini pernah diselesaikan secara adat oleh warga dan tokoh adat serta tokoh agama setempat. Sanksi pun telah dijatuhkan berupa pengusiran si tante dari tempat tinggalnya. Tapi menurut si tante, dirinya tidak terima diusir warga. Saya tidak punya tempat tinggal lagi, Pak. Saya sudah bangun rumah itu. Saya tidak mau pergi dari rumah itu, Pak. Ucap si tante dengan melirih dan merintih. Sang suami, Pak Misran, yang tahu sepak terjang istrinya, mengatakan tidak ingin menceraikan si tante. Alasannya, dia khawatir nantinya tidak ada lagi orang yang mau merawat dan menjaganya, guys. Sang suami pernah memohon kepada warga agar istrinya tidak diusir. Namun, warga menolak hingga akhirnya kasus ini pun dilaporkan kepada polisi setempat. Akhirnya, persidangan kasus si tante digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 12 tahun dan denda 60 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan kurungan. Pada Desember 2013, majelis hakim mengatakan si tante terbukti bersalah karena membujuk korban-korbannya dan melakukan aksi bejatnya pada mereka. Akhirnya si tante pun divonis 8 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan Pak Jaksa. Mendengar putusan ini, si tante langsung memeluk ketiga anak perempuannya yang masih kecil dan sesaat kemudian si tante pingsan, guys. Pak Jaksa tidak puas terhadap keputusan Pak Hakim, kemudian Pak Jaksa mengajukan banding. Di tingkat banding, vonis 8 tahun tetap berlaku. Pak Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan di tingkat kasasi inilah pada bulan Juni 2014, kemudian Hakim memutuskan hukuman yang sesuai dengan tuntutan Pak Jaksa, yaitu vonis 12 tahun hukuman penjara bagi sang tante. Ada berita yang mengatakan bahwa sebenarnya si Dendi Mahera adalah kekasihnya si tante Mai. Jadi dengan si Dendi lah tante ini paling banyak melakukan hubungan pertukaran lendir, guys. Namun si tante tahu kalau si Dendi ini adalah buaya darat dan sering gonta-ganti perempuan gitu. Jadi tante Mai pun marah hingga akhirnya memutuskan hubungan mereka. Menurut dugaan si Dendi ini nggak terima karena diputusin oleh si tante, guys. Hingga akhirnya si Dendi membongkar sepak terjang sang tante dan mengatakan kalau dirinya terkena penyakit akibat ulah sang tante. Pada akhirnya semuanya berakhir dengan sengsara bagi Tante Mai, sedangkan Pak Misran, suaminya si tante, telah meninggal saat si tante menjalani proses peradilan. Dan ketiga anak perempuan si tante yang masih kecil harus kehilangan kedua orang tua mereka, guys. Begitulah sepak terjang sang tante. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya, guys. Sampai jumpa di lain hari, guys. Dadah.